bab masalah thariqah yang ditanyakan ibu tadi, samakah thariqah yang dilakukan oleh Rasulullah, yang pernah dijalankan Rasulullah, yaitu semua aktivitas apa yang terjadi, dengan thariqah sekarang yang muktabaroh dari A sampai Z. Boleh. Sebelum kami mengarah jawaban sama atau tidak, perlu diketahui dulu apa sih thariqah itu. Sederhana kalau saya itu memberikan penjelasan thariqah. Thariqah adalah jalan. Dari kalimat thariq, jalan. Atau ada yang mengatakan turuk, jalan. Terus thariqah mana sih yang pernah dilakoni atau dipergunakan, dijalankan oleh Rasulullah? Sekali lagi, saya tidak dulu mengatakan berbicara thariqah yang muktabaroh, kumpulan-kumpulan indah. Saya bicara thariqah jalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bapak, Allah sampun menegaskan dalam satu ayat, illa liya'budun. Kuwi tak dadekno kecuali kuwi untuk menyembah. Bahkan bahasa thariqah ini Allah jelaskan juga di dalam surat Al-Maryam, surat Maryam ayat 35. Oh, 35 toh. Ayat berapa? 36. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hada sirat. Hada siratum sirat itu jalan. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh sebab itu fa'budu. Ini nyembah sirahu ing Allah. Jikalau kau menyembah Allah estu betul-betul menyembah Allah, iku siratun jalan mustaqim sing jejeg. Itulah jalan yang lurus. Artinya apa, Pak? Segala aktivitas, nama aktivitas yang dihadapkan Allah terhadap diri kita, baik sholat maupun di luar sholat, semua itu disebut thariqah. Ngaji, thariqah. Ma'am, thariqah. Sholat, thariqah. Syariatnya mana? Ilmu tentang sholat itu syariat. Ilmu tentang makan itu syariat. Apapun itu. Lah tujuanmu apa? Wayah sholat. Tujuanmu apa? Wayah makan. Tujuanmu apa? Wayah minum. Tujuanmu apa? Wayah kerja. Ketika kerja. Jarang manusia yang menggunakan aktivitas ini untuk bertemu Allah. Jarang. Bahkan rata tidak. Karena apa? Tidak punya wasilah. Belum punya wasilah, belum memegang wasilah, artinya tali terhadap Allah terputus. Akhirnya tujuan kita sholat, cari surga. Nah gitu dong. Cari pahala. Kerja berarti kita cari uang. Makan kita cari kenyang. Begitu seterusnya. Ya ini yang disebut syahwat itu ya ini. Kata Allah, fa'budu hada siratum mustaqim. Sembahlah Allah. Di situ ada thariqahnya, ada wasilahnya. Jikalau kau betul-betul fa'budu, maka Anda telah berjalan di atas jalan yang lurus. Yun sewu, Pak. Kalau panjenengan hati sudah membawa wasilah, aku yakin sholat tujuannya bertemu Allah.
Padahal sudah diingatkan, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Bahkan juga ditambahi, ini wajah Tuhan, iya, ku arahkan, ku hadapkan ruhku terhadap wajah Allah. Tapi gak mudah, gak dipraktekkan. Kalau dibaca sih iya, tapi dipraktekannya tidak. Karena apa? Kita belum membawa wasilah, belum membawa tali, belum paham dzikir yang menyambungkan ruhaniyah dengan Allah. Belum ada. Mengapa belum ada? Karena kita menolak ajaran dinut tauhid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah torikoh semua. Jenengan rokokan ikut torikoh. Nama aktivitas rokokan ikut torikoh. Lah syariate ilmu berrokokan. Caranya apa rokokan? Kudu dingelmoni. Nek gak ono ilmune mboten saged. Sing disedot malah sing ono mawone. Lho keliru. Gak ngerti. Sing ngerti ngelmune mesti cetha. Kalau rokok itu butuh korekan. Lah sing gak ngerti, nggo rokok kok gak disumet. Ya mboten saged. Setahun gak entek. Sama. Torikoh itu manakala tidak disyariati, gimana sakit? Lah, tujuannya itu adalah sebuah sistem kudu dingelmoni. Bagaimana tujuanmu itu bertemu Allah, bisa nih bertemu Allah. Allah katakan terkait masalah ini, dua syarat manakala ketika kau beraktivitas apapun bisa bertemu Allah di situ. Pertama, itu di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, ada dua syarat. Pertama, falyamal amalan sholihan. Wasilah iku fungsikan, dzikir iku praktekno. Itulah yang kumaksud dzikir sirul asrar. Itulah yang kumaksud dzikir tanpa ngucap tapi eling. Pertama. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah ada dirimu itu menyekutukan Allah dengan yang lain ketika saat beraktivitas. Artinya apa, Pak? Ojo pernah ning atimu itu duweni rasa, duweni keyakinan kalau kita yang melakukan jangan. Jangan punya keimanan kalau kita yang bisa melakukan. Tetapi imanilah, rasakanlah sesungguhnya yang punya, yang berperan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah urip sing ana jero diri jenengan. Makanya saya katakan kemarin, sambungno rasa dengan urip. Itulah maksudnya ini wajah Tuhan. Iya. Itu Nabi Ibrahim, Pak. Dalam surat Al-An'am ayat 79. Ini wajah wajiyah. Sesungguhnya aku arahkan wajah rohku terhadap wajah Allah. Ini. Kita kan bisanya membaca aja. Sebelum kita membaca Fatihah, kita membaca doa iftitah itu tadi boleh ya. Tapi orang ngerti maksudnya. Itu harus diwaca mawon. Mestinya kita praktekkan dzikir itu baru ketemu ini wajah Tuhan. Iya. Jadi Bu, terkait thariqah ini adalah semua aktivitas apapun yang dilakukan oleh baginda Rasul itu thariqah dan beliau hatinya selalu bertemu Allah. Tak bicara thariqah zaman sekarang. Tak kasih pertanyaan dulu. Ketika saat Rasulullah, thariqah yang dibahas kumpulan-kumpulan pada saat dulu sudah ada belum? Belum ada. Makanya saya katakan, thariqah Rasulullah bagaimana? Jalannya untuk bertemu Allah, semua aktivitas yang dilakukan oleh beliau. Nah sekarang, thariqah yang muktabarah itu, saya bertanya, ketika Anda solo di thariqah manapun, pertanyaan saya, bisakah Anda jadikan ketika solo bisa wusul pada Allah? Gak usah sampai jauh secara lesan.
jawablah secara hati. Tapi sudah bisa saya pastikan, jikalau Anda tidak membawa wasilah pada Allah yang kumaksud di depan, puluhan tahun nggak bisa usul sampean. Saya berani berkata ini karena saya juga dulu korban. Mulai tahun 76 Pak, saya masuk di dalam Thariqah Qadiriyah Wasafandiyah. Langsung abah saya sendiri yang membaiat saya. Pertama kali Thariqah yang kuikuti Thariqah ini. Itu Thariqahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Berhubung wasilah itu belum dikasihkan pada saya oleh Allah, muter-muter puluhan tahun, jadinya saya di muka syafa, belum bisa ke musyahadah. Sungguh Pak. Jadi pertanyaan saya, mestinya thariqah itu dijadikan satu jalan untuk bertemu Allah. Pertanyaan saya, jenengan kali kula thariqah dimanapun yang mutabaroh ini, apakah sudah menjadikan ketika suluk jenengan itu sudah usul pada Allah? Tanda-tanda disebut usul. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Anda sudah kefanaan diri Anda. Yang zikir, yang makan, yang melihat, mendengar, yang sholat, yang apapun. Sudah tidak ada iman di dalam hati Anda, yang berperan itu Anda. La yarawna li anfusihim syai'an. Gak ada. Pertama. Kedua, bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Ketika saat sampean ini sudah hancur, sudah rusak akunya sampean, maka di situ yang menjadi isim fa'il, yang menjadi pelaku, yang menjadi sang yang berperan adalah Allah di dalam diri Anda, hidup itu. Lalu yang paling mudah tandanya yang nomor 3, tatma'innul qulub. Hati sampean tidak akan pernah ada rasa takut, gelisah, susah. Yang ada cuman ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub wa qala aidan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itulah kekasih Allah, di mana dalam dirinya sudah tidak ada iman selain Allah dalam hal apapun. Pertanyaan saya, jikalau di dalam thariqah mutabaroh panjenengan ini kok yo sudah bisa wusul, pasti tidak terlepas dari wasilah. Yang kumaksud wasilah, sambungan tali rasa ati sampean menyang urip terhadap hidup. Tali langsung roh sampean pada Allah yang disebut hablum minallah. Bukan hablum nanas, tapi hablum minallah. Tali roh langsung pada Allah, tidak putus. Tetapi masih puluhan tahun sampean kali kula di dalam thariqah secara kumpulan muktabaroh, manakala jenengan ini tidak membawa wasilah pada Allah, aku kan disi kerso. Saya bukan tukang bedek. Tidak, pasti tidak akan pernah bisa usul pada Allah. Apakah Anda adalah pelaku sebagai makmum atau imam? Enggak pernah. Paling tidak kita itu masuk endingnya itu di makom mukasyafah. Ketemu cahaya, ketemu malaikat, ketemu para nabi, para rasul, ketemu surga, ketemu neraka, ketemu apapun yang masih bersifatkan makhluk. Belum ke musyahadah. Kalau musyahadah berarti usul bertemu Allah pun yang pertama. Terus bagaimana kita menseimbangkan antara hukum zahir dan hukum batin, hukum syariat dengan hukum hakikat, antara wasilah syariat secara syariat thariqah dengan wasilah secara hakikat supaya sampai ke makrifat. Gini, dengan dasar shollu kama ra'aitumuni usolli.
Di dalam hukum syariat itu ada dua. Patuhi. Apa? Tinggalkan larangan, jalankan perintah. Iki konteksnya dilakukan secara fisik, berarti disebut amal. Lalu realisasikan hukum hakikat rohani iki di tengah-tengah syariat. Caranya bagaimana? Ketika berlakunya hukum dua tadi secara syar'i, hatimu jangan pernah ngaku kalau kau yang melakukan. Berarti dzikir sirul asrar harus jalan, harus difungsikan, merasakan, mengakui kalau semuanya itu yang melakukan adalah Allah. Ini Bapak Ibu berarti sinkron antara hukum syariat dengan hukum hakikat, tetapi ada sistem Pak. Selain daripada itu, untuk bisa bertemu Allah disebut sistem majdubun. Orangnya majdubun, orangnya jadab. Nek jadab iku Gusti Allah ngilangi akali tentang urusan dunia. Gak adine tok tapi sakali dilalekno urusan dulu. Kaya arek cilik iki lho. Kan belum balik. Tangi turu nang bali nang latar mau wuyung. Isin mboten? Saya coba jenengan. Ayo. Mboten wani. Karena diaklin, berakal. Karena jenengan ketatapan hukum syariat enggak boleh. Kecuali jenengan gendeng ilang akale, akhirnya gendeng nang Gusti Allah, akhirnya akale dijabut Allah, wis gak kelingan di bojone, di anake, di penggaweane. Iku sistem majdubun, iku seperti itu. Sistem di mana tabrakan dengan hukum syariat. Wong gendeng ya Pak, bagaimana syariat bisa menghukumi? Mboten saged. Beda nek gendengan, epok beda. Kita ikuti sistem Rasulullah wasilun. Makanya tanyakan ibu bagaimana menseimbangkan hukum syariat dengan hukum hakikat, hukum jasmani dengan rohani. Berarti kita harus berbicara di atas sistem wasilun. Caranya itu tadi. Ketika saat jenengan iki berlakunya hukum loro dalam diri jenengan, meninggalkan larangan, menjalankan perintah, hatimu iku gak oleh ngaku. Munculkanlah rasa atau iman. Semua datangnya peran ini hanyalah dari Allah, bukan kita yang berperan. Laksana seperti dalang dengan wayang kulit. Dadi yo koyok wayang kulit, gak ngecemes. Digepuk-gepukno yo gak sambat. Ya. Jan-jan iku sing ngomong Petruk apa dalang itu Pak? Halo? Dalang toh? Dalang. Tapi nek sampean delok Petruke seakan-akan Petruk iku sing ngomong, yang bicara. Paham nggih? Itu Bu caranya untuk mensinkronkan. Hukum hakikat jatuhkan di dalam hukum syariat. Sebab tiga rangkaian syariat thariqat hakikat itu sebetulnya kalau sudah mengikuti sistem wasilun tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan untuk sampai pada makrifat pada Allah.